Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, lama sekali tidak berjumpa dengan teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, gembira selalu. Dan semoga apa yang menjadi keresahan teman-teman bisa segera berlalu dan semua masalah teman-teman bisa segera terselesaikan ya. Tidak mungkin setiap manusia itu tidak punya masalah. Hanya tingkatannya itu, beratnya itu disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Makanya saya selalu doakan, semoga teman-teman selalu kuat, selalu mampu menghadapi cobaan apapun. Oke teman-teman, ini pertemuan yang ke berapa ya? Berarti sekarang udah banyak banget nih kita bertemu. Sebelum teman-teman magang ke desa, ini berarti sudah pertemuan ke-6 ya, sorry. Satu pertemuan lagi kita UTS. Nah, sebelum teman-teman nanti terjun ke desa dalam konsep praktikum lapangan untuk magang di desa, nah saya ingin membekali teman-teman dulu dengan beberapa materi yang kiranya cukup penting ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tipologi desa. Nah, maksudnya apa tipologi desa? Mungkin teman-teman sering ya mendengar apa itu namanya desa mandiri, desa maju, kemudian desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Nah, saya pengen teman-teman hari ini kita banyak membahas dan belajar tentang maksud dari masing-masing tipologi. Ke depannya, harapannya setelah perkuliahan ini teman-teman itu bisa mengidentifikasi desa masing-masing. Masuknya itu desa teman-teman tuh masuk kategori mandiri, maju, atau apa. Dan kalau misalnya teman-teman desanya masih berkembang, kenapa belum mandiri atau maju? Nah, teman-teman semoga bisa mengidentifikasi itu sebagai perwakilan intelektual dari masing-masing desa. Semoga teman-teman bisa membahas itu. Kenapa saya bilang teman-teman itu perwakilan intelektual ya? Karena ya saya berani bilang teman-teman itu harapan dari desa masing-masing supaya teman-teman punya intelektualitas tinggi dalam mengubah, bukan mengubah, dalam membahas dan menggali tentang kajian-kajian pemerintahan kontemporer. Salah satunya adalah desa ini. Nah makanya saya kenalkan dulu sama teman-teman apa itu tipologi desa. Nah, berbicara tentang tipologi desa, teman-teman, saya ingin mengawalinya dengan pembahasan terkait Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014. Nah, teman-temanku sekalian, mungkin buat teman-teman yang jadi praktisi, artinya jadi perangkat desa itu sudah molotok ya tentang dana desa, tentang macam-macam lah tentang peruangan desa. Cuman satu yang perlu digarisbawahi, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini pada prinsipnya telah mengubah banyak tatanan politik di desa. Ada beberapa tatanan politik yang berubah pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Yang pertama itu adalah politik kedaulatan desa. Maksudnya adalah perangkat desa dan warga desa itu sekarang berdaulat, merumuskan dan memutuskan masa depannya karena kewenangan hak asal-usul atau rekognisi dan kewenangan lokal berskala desa atau subsidiaritas. Nah, coba teman-teman buka buku saya, Sistem Pemerintahan Desa. Coba pelajari apa sih itu sebenarnya rekognisi dan apa itu subsidiaritas. Ya, apa itu asas rekognisi dan apa itu asas subsidiaritas. Nah, nanti coba yang bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri di kolom komentar, absennya dari situ. Ya. Nah, perubahan yang kedua adalah politik pembangunan desa. Per Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, teman-teman, pada akhirnya desa itu mulai melek bahwa urusan pembangunan itu bukan cuma tentang bikin jalan, bukan cuma tentang bikin jembatan, bukan cuma tentang bikin irigasi sawah dan kebun, bukan cuma tentang bukan swasembada, apa ya, subsidi pakan ternak dan lain sebagainya. Tapi juga perkara lain terkait pemberdayaan warga, kemandirian ekonomi yang bertumbuh kepada partisipasi dan sumber daya ekonomi desa.
serta meletakkan sistem nilai budaya lokal sebagai basis gerakan pembangunan. Iya, sekarang desa itu harus sudah mulai melek dan harus sudah sadar bahwa pembangunan SDM juga penting. Salah satunya apa? Ya, yuyu semua boleh dan bisa kuliah di Uniba. Itu juga merupakan sebuah upaya pembangunan desa. Ya, walaupun gak dibiayain desa ya, tapi minimal em, ada harapan yuk pulang ke desa dan bisa membangun desa menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah politik literasi desa. Kesadaran warga terhadap pengetahuan strategis desa hidup kembali dari mulai soal transparansi anggaran, kesehatan reproduksi, demokrasi ekonomi, pengaruh utamaan perempuan, jejaring informasi, basis data, hingga kesadaran ekologis. Nah, artinya desa itu mulai menyesuaikan dengan tuntutan global, teman-teman. Bagaimana isu gender itu mulai diperhatikan, isu reproduksi dan kesehatan perempuan, pengaruh utamaan perempuan itu sekarang sudah mulai diberdayakan. Transparansi anggaran, bagaimana sekarang kan setiap tahun itu desa harus mempublish spanduk eh, pengeluaran desa dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kita masuk kepada eh, pengantar mengenai tipologi desa itu sendiri. Nah, pemetaan tipologi desa itu berdasarkan tingkat kemajuan desa itu digunakan untuk penyusunan prioritas penggunaan dana desa. Maksudnya apa? Jadi teman-teman, desa mandiri, desa maju, desa tertinggal, sangat tertinggal, berkembang itu mendapatkan nominal dana desa yang berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan desa tersebut, maka semakin rendah dana desa yang dia terima. Ya iya dong, udah mandiri masa pengennya disuplai terus oleh negara. Ya, bangkrut kas negara nanti. Nah, untuk mengetahui tipologi desanya, pemerintah itu harus menggunakan data IDM atau Indeks Desa Membangun yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada waktu itu. Nah, Indeks Desa Membangun disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi. Nah, indikatornya, ukuran bahwa desa tersebut masuk dalam kategori desa mandiri, maju, dan lain sebagainya, itu diukur dari ketahanan sosial yang pertama. Apa itu ketahanan sosial? Contohnya adalah menilai jumlah bahasa yang digunakan penduduknya, jumlah agama dan keyakinan, sebagai upaya untuk melihat heterogenitas sebuah desa dan digunakan dalam memetakan dan menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. Kalau dulu kita mengenal term desa itu adalah sebuah wilayah dengan eh, komponen atau komposisi masyarakat yang homogen. Artinya agamanya mayoritas A, sukunya mayoritas A, dan lain sebagainya. Tapi sekarang heterogenitas sebuah desa malah menjadi ukuran baru untuk mengukur ketahanan nasional. Jumlah bahasa, jumlah agama, keyakinan itu menjadi salah satu indikator variabel ukur di ketahanan sosial. Yang kedua itu adalah ketahanan ekologi. Bagaimana ketahanan ekologi itu memuat pengukuran jumlah kejadian bencana, jenis bencana, dan lain sebagainya. Nah, konteks bencana yang diukur dalam IDM adalah bencana karena akibat sebuah kebijakan atau sebagai ulah manusia. Bukan bencana dari langit seperti tsunami, seperti kemudian apa namanya? Hujan asam, seperti kemudian macam-macam lah, gunung meletus dan lain sebagainya. Bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia itu seperti misalnya longsor. Longsor itu kan akibat penebangan hutan yang liar, ya nggak? Pohon-pohon hilang dan lain sebagainya. Banjir, banjir juga itu masuk dalam bencana akibat ulah manusia. Sama seperti tadi, ketika pohon ditembang, daerah resapan hilang, air hujan yang turun dari atas ke bawah itu langsung nggak nyerap dulu ke tanah, jadinya banjir, banjir bandang. Itu merupakan contoh. Jadi semakin banyak bencana yang diukur dalam IDM, di mana bencana itu akibat sebuah kebijakan akibat ulah manusia, maka semakin rendah nilai ketahanan ekologi yang ada di suatu desa.
Dari 52 indikator yang digunakan di DM, hampir 60%-nya itu mengukur fasilitas dasar yang bersifat fisik, seperti pasar, bank, jasa pengiriman juga masuk. Apakah di situ ada JNE, JNT, pos, si cepat, antar aja, itu juga masuk kategori. Jalan raya, bagus apa enggak? Puskesmas, representatif atau tidak? PAUD hingga sekolah, itu juga diukur. Kemudian kepemilikan jamban, keberadaan tower pemancar komunikasi, serta jenis fasilitas-fasilitas dasar lainnya. Nah ini teman-teman dimensinya dan ini variabelnya. Ketahanan sosial itu banyak berbicara mengenai modal sosial, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan kualitas lingkungan. Sedangkan ketahanan ekologi lebih kepada potensi rawan bencana, tanggap bencana, keragaman produksi masyarakat, dan tersedianya pusat perdagangan. Enggak, sorry. Itu masuknya ketahanan ekonomi, keragaman produksi masyarakat, tersedianya pusat perdagangan, akses distribusi dan logistik, akses kelembagaan keuangan, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah, itu ketahanan ekonomi. Ya, jadi ada 3 dimensi, sosial, ekologi, dan ekonomi. Ya, bisa teman-teman lihat, sosial, ekologi, dan ekonomi. Jadi ini sebenarnya teman-teman ukuran-ukuran bagaimana desa itu bisa dikategorikan mandiri, maju, berkembang, tertinggal, sangat tertinggal. Ya, ini indikatornya. Silakan teman-teman kaji oleh teman-teman di desa masing-masing. Bagaimana modal sosialnya, bagaimana fasilitas kesehatannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana pemukiman, kualitas lingkungan, dan lain sebagainya. Tugas nih untuk hari ini. Ya, tugasnya silakan teman-teman analisa desa teman-teman masing-masing mengacu kepada 3 indikator atau 3 dimensi ini. Ya. Kemudian nanti teman-teman kaitkan. Kaitkannya apa maksudnya? Status desa teman-teman, tempat teman-teman tinggal sekarang itu masuknya desa apa? Apakah mandiri, maju, berkembang, tertinggal, atau sangat tertinggal? Nah, dari pengamatan teman-teman tadi, sinkron nggak dengan status tadi? Ya, nanti di kesimpulannya silakan teman-teman simpulkan. Ehm, Kalau misalnya sinkron ya udah simpulkan aja bahwa ya kenapa desa teman-teman tertinggal atau misalnya desa teman-teman berkembang karena misalnya fasilitas kesehatannya jelek, kemudian pendidikannya cuma ada PAUD, nggak ada sampai SMP, SMA tuh nggak ada. Kemudian potensi rawan bencananya besar karena banyak pembukaan lahan kebun. Itu silakan teman-teman masukkan. Ya, tugas tuh kerjain. Ketika jadi Word, pakai foto lebih bagus. Ya. Nah, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman apa itu yang pertama desa mandiri. Desa mandiri atau desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah dimensi kemampuan desa mandiri. Desa mandiri itu harus bisa menggabungkan 3 dimensi tadi, sosial, ekonomi, dan ekologi, di mana kesemuanya itu harus beririsan satu sama lain. Desa mandiri yang berkelanjutan adalah desa yang bisa menghadirkan keadilan pemerataan, di mana keadilan pemerataan itu merupakan kombinasi antara dimensi sosial dan ekonomi. Dan desa mandiri keberlanjutan juga merupakan desa yang mampu menggabungkan dimensi sosial dan ekologi yang ditunjukkan dengan keramahan lingkungan. Dan terakhir adalah desa mandiri keberlanjutan adalah desa yang bisa menggabungkan dimensi ekonomi dan ekologi sehingga menghasilkan nilai dan budaya yang khas. Nah, kira-kira desa teman-teman sudah masuk kategori ini belum? Sudah bisa menggabungkan ini semua belum? Kalau di lapangan ternyata desa teman-teman itu desa mandiri, ya, bahwa ternyata teman-teman itu desanya desa mandiri, tapi ternyata teman-teman menemukan bahwa apaan Pak, boro-boro eh, ada budaya dan nilai, nggak ada di saya mah. Atau boro-boro lingkungan ramah, longsor terus. Nah, silahkan teman-teman deskripsikan. Ya, analisa awal ini saya harap bisa menjadi modal awal teman-teman untuk menjadi agen perubahan di desa teman-teman masing-masing. Kemudian ada juga desa maju.
atau desa prasembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, potensi ya, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan. Ya, jadi kalau desa maju itu potensinya ada, kemampuan mengelolanya juga udah ada, cuman sudah berlangsung atau tidaknya belum tentu. Nah, kalau desa mandiri itu sudah berlangsung, potensinya ada, kemudian kemampuan mengelolanya ada, itu semua udah jalan, itu disebut sebagai desa mandiri. Ya. Nah, ada pula desa berkembang, teman-teman, atau disebut juga sebagai desa madya, adalah desa potensial yang menjadi desa maju. Dia memiliki sumber daya sosial ekonomi dan ekologi, tapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan. Nah, kalau desa berkembang ini potensinya ada, ya, tapi pengelolaannya belum optimal. Mungkin sudah dilakukan, tapi belum optimal. Itu untuk desa berkembang. Nah, ada juga desa tertinggal atau desa pramadya, adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan desa. Nah, kalau misalnya berkembang itu belum optimal, kalau ini belum sama sekali atau kurang dalam hal pengelolaan. Nah, terakhir ada desa sangat tertinggal atau disebut juga dengan desa pratama, adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, konflik sosial, sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk. Nah, ini nih, desa sangat tertinggal nih yang dapat dana desa yang sangat besar. Karena memang harus disuapin yang kayak gini nih. Nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa mencari makan sendiri. Sama seperti anak kucing yang baru melahirkan, baru berusia 3 bulan. Nah, kan nggak bisa tuh nyari makan sendiri. Jadi mau nggak mau harus disuapin. Tapi anak kucing berkembang. Ya, lama-lama dia akan berburu kalau dia dididik dengan betul oleh orang tuanya. Nah, sayangnya banyak nih desa-desa yang nggak mau berkembang, pengennya disuapin aja. Malah banyak desa yang nggak mau naik ke mandiri atau maju karena apa? Nanti dana desanya kurang. Ngaco itu teman-teman. Ya. Nah, tipologi pembagian IDM itu dapat dibagi kepada beberapa hal. Seperti nih, ini adalah indikator penilaiannya teman-teman. Jadi desa mandiri itu adalah 0,815. Ya, ini hitung-hitungan kalkulatif lah. Nah, sejauh ini teman-teman mengacu kepada data dari Lokadata, status IDM tahun 2020, data 3 tahun yang lalu sih, cuman nggak apa-apa lah. Nah, dari total 66.575 desa, itu yang paling banyak itu adalah desa berkembang. Lebih dari setengah desa di Indonesia itu masih sebagai desa berkembang. Sedangkan desa mandirinya cuma 2,56% atau 1.731 desa. Gawat ini. Ya, harapannya semoga beberapa tahun ke depan eh, transisi dari berkembang ke maju itu semakin bertambah dan maju ke mandiri juga semakin bertambah dan sangat tertinggal dan tertinggal berkurang. Nah, ini adalah perkembangan status desa dari 2015 sampai 2019. Untungnya dari tahun 15 sampai 19 itu jumlah desa sangat tertinggal itu berangsur-angsur berkurang. Dan desa mandiri untungnya berangsur-angsur bertambah walaupun tidak signifikan. Yang sangat banyak pertambahannya itu adalah desa berkembang. Ya, karena memang dari desa tertinggal mungkin ya. Dari desa tertinggal dan sangat tertinggal ke desa berkembang jadi pesat. Tapi untuk desa maju dan desa mandiri kenaikannya nggak begitu signifikan. Tapi ya, semoga lah ke depannya nanti desa-desa maju dan mandiri akan semakin banyak di Indonesia. Supaya kita sama-sama nih bergerak. Ingat apa kata Bung Hatta, teman-teman? Indonesia itu tidak akan maju oleh obor besar yang ada di Jakarta. Tapi Indonesia itu akan terang benderang oleh lilin-lilin yang dinyalakan dari desa-desa. Ya, artinya desa itu jangan dianggap remeh eksistensinya, jangan dianggap remeh keberadaannya. Tanpa desa, mampus ini Indonesia. Ya, jadi demikian teman-teman yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Kerjain tugasnya.
ya, karena nilai tugas ini juga merupakan salah satu indikator dalam visi membangun. Nah, kalau itu kan IDM, ini IFM lah. Semakin besar nilainya, maka akan semakin jauh teman-teman dari anggapan teman-teman sebagai mahasiswa sangat tertinggal. Saya harap mahasiswa di sini jadi mahasiswa maju semua. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.